Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa rawal hakimu, dan telah meriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala anna Ali ar-Ridha, bahwa Ali ar-Ridha ibn Musa al-Kazimi kana yaq'udu, ada ia yaq'udu duduk fir rawdati, di rawdah, wa huwa, dan dia Ali ar-Ridha syabun, seorang pemuda, multahifun, yang berselimut, bimitrafin, dengan bimitrafi khazzin, bimitrafi khazzin, dengan selendang khazz. Apa khazz itu? Selendang dari sutra. Fayas'aluhu, maka bertanya akan dia Ali ar-Ridha an-nasu, oleh orang-orang, wa masyayikhul ulama'i, dan oleh para masyayikh ulama, fil masjidi, di masjid. Fasu'ila, maka ditanya ia Ali ar-Ridha anil qadari, tentang qadar. Faqala, maka berkata Ali ar-Ridha, qala Allahu azza min qailin, telah berfirman Allah yang maha agung, ay min kulli qailin, yang maha agung lebih dari siapapun. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Innal mujrimina, sesungguhnya orang-orang berdosa, orang-orang pelaku maksiat, fi dhalalin wa su'ur, dalam kesesatan mereka, wa su'ur, dan di dalam neraka. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim, di hari yushabuna, diseret mereka, al-mujrimun, fin nari, di dalam neraka, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, diseret terbalik oleh para malaikat. Zuqu, rasakan oleh kalian, dikatakan kepada mereka, rasakan oleh kalian massa saqar, akan siksa neraka saqar. Massa itu makna harfiahnya sentuhan, tapi yang dimaksud siksaan. Inna kulla syai'in, inna, sesungguhnya kami, kulla syai'in, akan setiap sesuatu, khalaqnahu, telah menciptakan oleh kami, akan kulla syai' biqadarin, dengan qadar. Imam Ali ar-Ridha ibn Musa al-Kazim, cicit-cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang ulama terkemuka, Imam Ali ar-Ridha. Nah, beliau ketika ditanya tentang qadar, beliau menjawab dengan firman Allah, bahwa Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam ayat ini terdapat dalil ketetapan kewajiban iman dengan qada dan qadar. Al-qada artinya al-khalq, penciptaan. Al-qadar artinya at-tadbir, pengaturan atau ketetapan. Nah, sehingga dalam ayat ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, terkandung makna kewajiban iman dengan qada dan qadar, bahwa segala sesuatu dengan ciptaan Allah
dan dengan ditetapkan olehnya. Kulla syai'. Dalam ayat ini disebutkan itu, inna kulla syai', segala sesuatu. Jadi mutlak. Apapun terjadi dengan ciptaan Allah dan dengan ketentuan darinya. Manusia ciptaan Allah, virus corona ciptaan Allah, makhluk Allah. Sebagian ada yang kena dengan virus ini dengan ketentuan Allah, sebagian lainnya tidak kena juga dengan ketentuan Allah. Dasarnya itu yang harus kita yakini. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada. Jadi kalau ada yang sakit, lalu orang kedua esoknya sakit dengan sakit yang sama, dasarnya hakikatnya adalah dengan ketentuan Allah. Dengan ketentuan Allah. Bukan semata-mata itu penyakit menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tetapi hakikatnya adalah dengan ketentuan Allah. Itulah maka ada sebagian yang kena, ada sebagian yang tidak. Masya Allah, semuanya dengan ketentuan Allah. Summa qala Ar-Ridha, kemudian berkata Ali Ar-Ridha, kana abi, adalah ayahku, yaitu siapa? Imam Musa Al-Kazim. Yadhkuru, menyebutkan oleh dia, abi yaitu tadi Musa Al-Kazim alaihi salam, an abaihi, dari ayah-ayahnya, dari Imam Ja'far As-Sadiq, dari Imam Ali Zainal Abidin, dari Imam Al-Hasan, dari Imam Al-Husain, dari Imam Ja'far As-Sadiq, daripada Imam Ali Zainal Abidin, daripada Imam Al-Husain, daripada Imam Ali bin Abi Thalib, anna Amirul Mu'minin, bahwa Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib kana yaqulu, adalah berkata, iya, innallaha, sungguhnya Allah, khalaqa kulla syai'in, menciptakan akan segala sesuatu, biqadarin, dengan qadar, hatta al-ajza wal kaisa, hingga kebodohan dan kecerdasan. Kebodohan dan kecerdasan hakikatnya dengan ciptaan Allah dan ketentuan darinya. Wa ilaihil masyiatu, dan kepada Allah segala kehendak. Yang dimaksud apapun yang terjadi dengan kehendaknya. Wa bihi, dan dengan Allah, al-haulu, upaya menghindarkan diri dari maksiat, wal quwwatu, dan kekuatan untuk berbuat ketaatan. Al-haul yang dimaksud apa? Terhindar dari maksiat, upaya untuk menghindarkan diri dari maksiat, hakikatnya dengan ciptaan Allah dan ketentuan darinya, termasuk juga kemampuan atau kekuatan untuk melakukan ketaatan atau kesalehan, hakikatnya juga dengan ciptaan Allah dan dengan ketentuan darinya. Intaha, selesai. Yaitu perkataan Ali Ar-Ridha, mengutip dengan sanadnya dari keturunan Rasulullah sampai kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau berkata demikian, segala sesuatu adalah dengan ciptaan Allah, mutlak, segala sesuatu apapun. Tidak ada perkara sekecil apapun yang terjadi di luar kehendak Allah, tidak ada.
Fal ibadu, maka para hamba, munsaquna, digiring mereka, ila fi'li ma yasduru anhum, kepada perbuatan apa yang terjadi dari mereka, bikhtiyarihim, dengan ikhtiar mereka, la bil ikrahi wal jabri, tidak dengan paksaan, tidak dengan paksaan, wal jabri, dan jabr. Jabr itu sama paksaan artinya, tidak dengan dipaksa, bahwa manusia berbuat apa yang mereka kerjakan itu adalah dengan ikhtiar mereka. Disebutnya munsaqun. Munsaqun, diarahkan atau digiring mereka terhadap perbuatan apa yang hendak mereka lakukan, apa yang hendak mereka kerjakan dengan ikhtiar mereka. Nah, jadi bedanya kita dengan kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah itu kelompok yang mengatakan bahwa manusia itu ditiup seperti kapas ditiup oleh angin. Tidak ada ikhtiar bagi mereka. Nah, bedanya kita dengan mereka, mereka menafikan ikhtiar. Kita Ahlus Sunnah menetapkan adanya ikhtiar bagi manusia. Dan bedanya kita dengan Qadariyah atau Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia ciptaan manusia sendiri, bukan ciptaan Allah. Nauzubillah, dan itu kufur. Termasuk juga faham Jabriyah, faham kufur. Nah, jadi Ahlus Sunnah pertengahan antara dua kelompok ini, pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Karena itu disebut dengan kelompok Al-Mu'tadilah, Al-Firqah Al-Mu'tadilah, kelompok moderat, pertengahan, la jabr wala qadar, bukan berfaham Qadariyah, tidak berfaham Jabriyah, tapi pertengahan antara keduanya. Lanjut. La bil ikrahi, bahwa manusia itu tidak dipaksa. Wal jabr, sama artinya tidak ditundukkan atau tidak dipaksa. Karishatil mu'allaqati, seperti bulu al-mu'allaqati yang tergantung, yang dimaksud terbang, tumiluha, yang diombang-ambing akan itu rishah, ar-riyahu, oleh angin, yamnatan wa yasratan, ke kanan dan ke kiri, kama taqulul jabriyatu, seperti berkata oleh kaum Jabriyah. Ahlus Sunnah tidak seperti itu faham sesat, faham Jabriyah itu. Mereka menafikan ikhtiar. Adapun kita Ahlus Sunnah menetapkan ikhtiar, ada kasab bagi hamba. Walau lam yasha'illahu isyanal usati, dan jika tidak berkehendak oleh Allah akan maksiatnya para pelaku maksiat, wa kufrul kafirina, dan akan kekufuran orang-orang kafir, wa imanal mu'minina, dan akan imannya orang-orang mukmin, wa ta'atat ta'i'ina, dan taatnya orang-orang yang taat, lama khalaqal jannata wan nara, maka tidak menciptakan oleh Allah akan surga dan neraka. Jadi adanya bukti Allah menciptakan surga dan neraka, itu artinya bahwa manusia punya ikhtiar. Manusia punya ikhtiar. Dan ikhtiar itulah letak pahala dan dosa yang nanti akibatnya surga atau neraka. Nah, begitu. Nah, jadi
semuanya dengan kehendak Allah. Nah, bedanya bahwa keimanan dengan kehendak Allah dan dengan perintah Allah, sementara kekufuran dengan kehendak Allah tapi tidak dengan perintahnya. Allah tidak merintah kepada kekufuran. Ketaatan, kesalehan dengan kehendak Allah dan dengan perintahnya, sementara kemaksiatan dan kekufuran dengan kehendak Allah tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Begitu. Nah, sehingga di sini harus dibedakan antara al-masyiah dengan al-amr. Nah, segala sesuatu bi masyiatillah, tetapi tidak segala sesuatu bi amrillah. Beda ya. Segala sesuatu bi masyiatillah wa iradatihi wa khalqihi wa taqdirihi. Tetapi tidak segala sesuatu bi amrihi, tidak dengan perintahnya. Kekufuran tidak diperintah oleh Allah kepadanya. Kemaksiatan Allah tidak merintah kepadanya. Tapi kejadiannya pada alam ini dengan kehendak Allah. Lanjut. Wa may yansubu lillahi ta'ala khalqal khairi. Yansubu, siapa orang menisbatkan, menyandarkan lillahi bagi Allah Ta'ala khalqal khairi, penciptaan kebaikan, duna syarri, tanpa keburukan. Orang berkeyakinan bahwa Allah menciptakan kebaikan saja, adapun keburukan bukan ciptaan Allah. Faqad nasaba ilallahi ta'ala al-ajza, maka dia telah menyandarkan kepada Allah akan kelemahan. Artinya ini orang dihukumi kafir gitu. Walau kana kadzalika, dan jika ada Allah seperti demikian itu artinya lemah, lakana lil alami, maka benar ada bagi alam ini mudabbirani, dua yang mengatur, dua mudabbir. Mudabbiru khairin, pengatur kebaikan, wa mudabbiru syarrin, dan pengatur keburukan. Wa hadza kufrun wa isyraqun, dan ini adalah kekufuran dan syirik. Persis keyakinan orang-orang Majusi yang mengatakan, kata mereka, ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Nah, kalau gitu mah akal kita nggak bisa terima, tidak bisa diterima syara'an wala aqlan, secara syara dan secara akal. Akal sehat akan membantah itu dengan dalil namanya dalilut tamanu'. Dalil at-tamanu'. Ya, kesimpulannya kalau ada dua Tuhan berantem. Berantem kagak? Ya kalau berantem alam ini akhirnya kagak ada. Lah iya, satu mengatakan mau ciptain, satunya katakan kagak mau ciptain, lah berantem. Ya kalau berantem akhirnya alam enggak ada. Lah bukti alam ini ada, sekarang kan ada faktanya. Itu artinya berarti kalau itu Tuhan itu satu. Dia yang menciptakan kebaikan, dia juga yang menciptakan keburukan. Terus, wa hadzal ra'yus safihu, dan ini pendapat yang bodoh. Pendapat mana? Orang yang menisbatkan bagi Allah hanya menciptakan kebaikan saja, tidak menciptakan keburukan. Min jihatin ukhra, dari segi yang lain, yaj'alullah ta'ala, menjadikan oleh dia akan Allah Ta'ala fi mulkihi, pada kekuasaannya, maghluban, dikalahkan dia Allah. Nah iya, sekarang buktinya keburukan ada enggak? Ada, kejahatan ada, kekufuran ada. Kalau itu bukan diciptakan oleh Allah, berarti Allah dikalahkan. Nah, buktinya kan ada. Li'annahu, dikarenakan dia Allah ala hasabi i'tiqadihi, di atas sesuai keyakinannya, itu keyakinan orang yang rusak akidahnya itu tadi. Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala aradal khaira faqat, berkehendak oleh Allah akan kebaikan saja. Fayakunu qad waqa'a syarru min aduwwihi, maka
adalah kejadian keburukan dari musuhnya Allah. Iblis dalam hal ini wa awanihi dan para pembantunya atau para pengikutnya. Al-kuffari daripada orang-orang kafir. Ya, kayak kekufuran berarti kalau dikatakan bukan ciptaan Allah berarti ciptaan mereka sendiri orang-orang kafir tersebut atau ciptaan iblis. Nah, sekarang buktinya kekufuran ada, fakta ada pada alam ini. Nah, itu berarti kalau begitu Allah dikalahkan oleh mereka. Nah, maka mustahil demikian itu. Raghma iradatihi. Jadi mengalahkan kehendaknya. Mengalahkan kehendaknya. Nauzubillah. Kehendak Allah. Mustahil demikian itu. Ada sampai sekarang kelompok yang berkeyakinan qadariyah semacam itu, yaitu mereka yang berkeyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri atau mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan keburukan. Nauzubillah. Padahal dalam Al-Quran jelas Allah sharih menetapkan secara jelas menetapkan pada firman-Nya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul katakan olehmu wahai Muhammad, a'udzu berlindung aku birabbil falaq dengan Tuhan pencipta subuh. Al-falaq artinya subuh. Min syarri ma khalaq dari keburukan yang telah Dia ciptakan. Ya, ayat ini jelas ini. Bahwa asyarr itu adalah ciptaan Allah. Dalam doa qunut yang ini warid dari Rasulullah, bacaan dalam kunut di antaranya apa? Waqina atau waqini. Warid dari Rasulullah waqini. Waqini syarra ma qadaita. Hindarkan aku akan keburukan yang telah Engkau ciptakan. Qadaita artinya khalaqta. Waqini dan hindarkan aku syarra ma qadaita akan keburukan qadaita ay khalaqta yang telah Engkau ciptakan. Jadi keburukan ciptaan Allah. Nah, begitu. Itu jelas dalam Al-Quran itu. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa satu waktu beliau ditanya hukum menikahi orang yang berfaham qadariyah. Itu tadi, qadariyah adalah orang yang berfaham bahwa manusia menciptakan perbuatan sendiri. Kata mereka bukan ciptaan Allah. Lalu dijawab oleh Imam Malik, wal 'abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba sahaya yang beriman jauh lebih baik daripada orang musyrik, walaupun si musyrik yang merdeka itu mengagumkan bagi kalian. Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan kalian menikahkan seorang perempuan musyrikah sehingga beriman mereka. Hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun, dan hamba perempuan, hamba sahaya perempuan yang beriman jauh lebih baik daripada perempuan merdeka tapi musyrik. Imam Malik menjawabnya begitu. Maksudnya apa? Maksudnya orang qadariyah itu adalah orang musyrik. Bagaimana kalian kawin dengan mereka?
baik yang qadariyahnya itu lakinya atau yang qadariyahnya itu perempuannya, kagak sah. Paham gak leh? Ya di zaman kita sekarang orang yang berfaham qadariyah ada, walaupun tidak dengan nama qadariyah, tidak dengan nama mu'tazilah, tapi fahamnya ya persis sama dengan mereka. Menikahi mereka kagak sah nikahnya, menikahi perempuan mereka atau laki-laki mereka dinikahkan dengan muslimah di antara kita, tidak sah menikahnya. Karena apa? Musyrik mereka itu, walaupun mengaku muslim, walaupun bersyahadat, walaupun mengucapkan tahlil, walaupun sholat, puasa, zakat, haji, tidak bermanfaat tahlilnya, syahadatnya, selama keyakinan dia seperti itu. Nah, jadi dia wajib bersyahadat lagi untuk masuk Islam dan melepaskan keyakinan kufurnya itu, baru dia dihukumi muslim. Lanjut. Wa yakfuru man ya'taqidu, dan menjadi kafir man ya'taqidu, orang yang berkeyakinan, orang yang meyakini hadzal ra'ya, akan ini pendapat, itu tadi pendapat mengatakan bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan saja, tidak menciptakan keburukan. Jadi kafir dia. Li mukhalafatihi, karena menyalahi oleh dia qaulahu ta'ala, akan firman Allah Ta'ala, wallahu ghalibun ala amrihi, sungguhnya Allah mengalahkan atas segala urusannya. Tidak ada siapapun yang dapat menundukkan Allah. Kalau dikatakan keburukan bukan ciptaan Allah, ya berarti Allah dikalahkan. Nah, maka menyalahi firman Allah ini, wallahu ghalibun ala amrihi, ai artinya la ahada, tidak ada seorang pun, yamna'u, yang mencegah, nafadha masyiatihi, akan terlaksana masyiahnya Allah. Tidak ada siapapun yang dapat mencegah itu. Lanjut. Wa hukmu man yansubu ilallahi ta'ala al-khaira, dan hukum orang yang menisbatkan atau menyandarkan ilallahi, kepada Allah Ta'ala, al-khaira, akan kebaikan. Wa yansubu, dan menisbatkan ilal abdi, kepada hamba, asyarra, akan keburukan, adaban, karena adab. Nah, ini bukan dari segi penciptaan ini, tetapi dari segi beradab. Annahu la haraja alaihi, bahwasanya tidak ada dosa atasnya. Boleh kalau begitu itu. Misalkan orang ceramah, lantas di akhir ceramahnya dia berkata, inilah ceramah saya, yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Tujuan apa? Adaban, karena beradab, bukan untuk tujuan penciptaan. Boleh begitu. Amma idza i'taqada, adapun apabila meyakini oleh seseorang, annallaha khalaqal khaira, bahwa Allah yang menciptakan kebaikan, duna syarri, bukan keburukan atau tanpa keburukan, fa hukmuhu at-takfiru, maka hukumnya at-takfiru, dikafirkan dia. Auzubillah. Nah, kecuali kalau orang berkata dalam makna penciptaan bahwa kebaikan ciptaan Allah, keburukan bukan ciptaan Allah, ini orang dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Dah sudah.